Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video pembelajaran pertemuan keempat mata kuliah Statistika Matematik 1. Oke, pada pertemuan hari ini adalah materinya lanjutan dari pertemuan minggu lalu. Kalau minggu lalu kita bahas mengenai ekspektasi dan varias dari distribusi normal bivariat. Nah, pada kesempatan kali ini atau pertemuan keempat yang akan kita bahas adalah fungsi pembangkit momen dari distribusi normal bivariat ya. Seperti yang sudah dibagikan modulnya pada kalian, bahwa yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah penurunannya sebenarnya ya, penurunan secara teoritis. Bagaimana sih bentuk fungsi pembangkit momen untuk distribusi normal bivariat. Oke, di sini saya punya fungsi pembangkit momen. Karena dia bivariat, berarti akan punya dua variabel. Di sini simbolnya adalah X dan Y. Ada X dan ada Y. Sehingga di sini T-nya simbolnya bukan jadi satu ya, tapi ada T1 dan T2. Nah, seperti biasa, kalau fungsi pembangkit momen, simbolnya adalah ekspektasi dari E pangkat TX, kalau dia satu variabel. Tapi kalau dia dua variabel, ekspektasi dari TX1 plus T2Y, karena variabel kita adalah X dan Y. Karena ada dua variabel, makanya nanti untuk menghitungnya pun akan ada integral lipat 2, ya, integral buat batas X dan integral buat batas Y. Seperti ini, karena dia adalah E pangkat T1X dan T plus T2Y, maka yang menjadi pengali dari fungsinya adalah ini ya, ini menjadi fungsi pengali. Jadi secara prinsip sama aja. Ketika kita mencari ekspektasi E pangkat TX, berarti integral E pangkat TX kali F X dx ya. Jadi secara prinsip sama aja. Ini pun seperti itu. Yang di dalam kurungnya E pangkat T1X plus T2Y, berarti itu menjadi pengali di fungsi integralnya. Cuman fungsi integralnya sekarang bukan lagi fungsi densitas masing-masing, tapi sudah berupa fungsi densitas bersama yang nilainya atau bentuknya sudah ada di pertemuan sebelumnya ya. Nah, sekarang bukan hanya dx aja, sekarang batasnya ada dua, yaitu ada buat dx dan untuk dy. Oke, atau fungsi ini bisa saya ubah dalam bentuk yang kedua ya, integral dari min tak hingga sampai tak hingga E pangkat T1X kali fungsi densitas dari X, karena ini adalah X, ini X, maka variabelnya menjadi X sehingga dia punya fungsi densitas X. Lalu yang kedua adalah saya pisah dikali integral dari E pangkat T2Y kali fungsi Y bersyarat X kali dy ya. Fungsi Y bersyarat X ini sudah kita dapatkan pada saat pertemuan minggu lalu ya. Di sana fungsinya sudah tahu, ekspektasinya sudah tahu, variasinya juga sudah tahu. Sekarang untuk memisahkan dan membuat bentuknya menjadi lebih sederhana, sini saya akan pecah. Di sini ada yang dikasih tanda bintang, ini akan saya uraikan ke bawah. Menjadi, oke, di sini ada E pangkat T2Y kali fungsi bersyarat Y bersyarat X. Y bersyarat X, minggu lalu sudah ada. Y bersyarat X, kita tahu bahwa rata-ratanya adalah ini, ekspektasi Y bersyarat X, lalu variansnya ini. Ini adalah varians Y bersyarat X. Ya, jadi kalau misalkan sebuah distribusi normal, dia punya parameter mu dan sigma, maka fungsi densitasnya seperti kemarin, 1 per sigma akar 2 V, E pangkat min setengah, X min mu per sigma dikuadratkan. Nah, tinggal ganti ekspektasi dan variasinya, masukkan ke fungsi ini. Oke, selanjutnya kita perhatikan bahwa ketika kita perhatikan seperti ini, bentuk ini sebenarnya fungsi distribusi normal. Ya,
Hanya saja normalnya pada saat rata-ratanya berapa, variasinya berapa. Nah, ini sudah saya tuliskan ya. Ini sama dengan kita mencari fungsi pembangkit momen untuk distribusi normal. Cuman yang membedakan adalah bentuk ekspektasinya dan variansinya. Sehingga kita ketahui bahwa ketika saya punya X distribusinya normal, rata-ratanya adalah mu, variasinya adalah sigma kuadrat, saya akan punya fungsi pembangkit momen X adalah E pangkat mu T plus setengah sigma kuadrat T kuadrat. Ya, sehingga ini, fungsi pembangkit momen yang ini, saya bisa ganti nilainya menjadi ini. Ini didapat dari mana? Ini adalah fungsi pembangkit momen pada saat distribusinya normal. Tinggal ganti mu-nya adalah dengan ini, lalu sigma kuadratnya ganti dengan yang ini. Lalu T-nya sekarang berubah ya variabelnya. Bukan T doang, tapi sudah punya indeks, yaitu T2. Dapatlah ini. Ya. Lalu kalau kita uraikan, tinggal kita kalikan, ini yang mengandung T2, kita kalikan ke dalam, menjadi yang di bawah. Eksponen dari mu2 T2 plus rho kali sigma 2 per sigma 1, bla bla bla, sampai terakhir. Oke, ini udah selesai, tinggal kita masukkan balik lagi ke atas. Balik lagi ke atas, ke sini ya, tadi tinggal kita memasukkan, sehingga menjadi perkaliannya adalah ini misalkan saya persamaan 1, ini adalah persamaan 1 dikali integral min tahingga sampai tahingga E pangkat T1X F X bla 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 bla. Ini ya. Jadi tinggal si bintang ini diganti dengan yang persamaan 1. Lalu kita perhatikan. Tadi di sini ada punya variabelnya adalah X. Sehingga di fungsi ini, yang mana yang mengandung X? Ini ya, ini yang mengandung X. Selain itu, berarti kita anggap sebagai konstanta, makanya bisa dikedepanin. Ini. Yang tidak mengandung X, kita kedepanin dari integral. Ini hasilnya. Lalu sisanya yang di dalam integral adalah yang hanya mengandung X. Ini ke sini. Kalau ini E pangkat T1X kali Fx dx itu fungsi awalnya, ya. Oke, sekarang kita perhatikan bentuk yang bintangnya 2. Bintangnya 2, ya. Bintangnya 2 ke situ. Ini tadi saya sudah jelaskan, ketika kita punya X berdistribusi normal dengan rata-ratanya mu1 atau variasinya sigma 1 kuadrat, maka fungsi pembangkit momennya adalah ini. Ini juga kalian sudah tuliskan di resume distribusi-distribusi ya, yang saya pernah kasih tugas kalian, tugas ke berapa ya itu? Tugas pertama atau tugas kedua ya. Dibuka lagi tabelnya, kan sudah ditempel di kamarnya masing-masing, dibuka lagi. Benar nggak kalau misalkan dia distribusi normal, maka fungsi pembangkit momen bentuknya seperti itu. Ya. Sekarang kita perhatikan yang bintang 2. Yang bintang 2 adalah berarti yang ini ya. Integral E pangkat T1X kali Fx kali eksponen rho sigma 2 per sigma 1 kali X T2 dx. Ya. Fx ini adalah fungsi densitas dari distribusi normal biasa. Ketika, ini ya, distribusi normal pada saat rata-ratanya mu1, variasinya sigma 1 kuadrat. Sehingga fungsi densitasnya adalah ini. Oke, dikali eksponen dari rho sigma 2 per sigma 1 x T2 dx.
Kita sekarang gabungin, yang mengandung X kita gabungin jadi 1. Berarti yang mengandung X yang mana? Yang mengandung X adalah ini. Lalu ada juga ini ya, ini E pangkat bla 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 X, ini E pangkat bla 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 X. Oke, ini saya gabungin menjadi ini. Lalu sisanya 1 per sigma akar 2V E pangkat min setengah X min mu 1 per sigma 1 kuadrat dx. Oke, ini tadi kita punya sebagai fungsi densitas. Ini, kalau tadi awalnya adalah E pangkat tx, sekarang kalau saya sederhanakan, T-nya bisa sama seperti ini, yang di dalam kurung. Jadi T-nya saya ganti dengan T1 plus rho kali sigma 2 per sigma 1 T kuadrat. Ya, ini misalkan jadi T bintang deh, biar gampang. Sehingga bentuknya menjadi integral E pangkat T bintang dikali X dikali fungsi fx dx. Ini sama dengan fungsi pembangkit momen juga kan? Fungsi pembangkit momen untuk distribusi normal. Ini. Tinggal ganti, kalau tadi T doang biasa, sekarang T di sini, saya ganti dengan T bintang, yang mana T bintang itu nilainya T1 plus rho kali sigma 2 per sigma 1 T kuadrat. Sehingga ini menjadi mu 1 T bintang plus setengah sigma 1 kuadrat T bintang. Bentuknya sama seperti yang fungsi pembangkit momen distribusi normal biasa. Sehingga fungsi pembangkit momen gabungannya balikin lagi ke yang tadi, balikin lagi ke fungsi yang ini, ke fungsi yang ini. Ya. Sehingga menjadi tinggal kita kalikan saja E pangkat bla 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 dikali E pangkat bla bla bla. Ya, kita sederhanakan, itu adalah fungsi pembangkit momen untuk distribusi normal bivariat. Sekarang, ketika misalkan ada satu kondisi, kondisinya adalah rho sama dengan 0, ketika rho sama dengan 0, itu mengindikasikan bahwa antara variabel X dan variabel Y-nya itu adalah saling bebas. Artinya tidak punya keterkaitan atau tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Oke. Ketika rho sama dengan 0, berarti yang mana yang bernilai 0? Ini bernilai 0, ini bernilai 0, ini bernilai 0, ini bernilai 0. Tinggal sisa yang ini ya. Tinggal sisa yang ini. Atau bisa saya uraikan menjadi E pangkat mu 1 T1 plus sigma kuadrat plus setengah sigma 1 kuadrat T1 kuadrat dikali E pangkat mu 2 T kuadrat plus sigma kuadrat plus setengah sigma kuadrat T kuadrat. Atau kalau kalian perhatiin, ini sama dengan fungsi pembangkit momen dari X, dan ini adalah fungsi pembangkit momen dari Y. Ya, jadi kalau dia saling bebas atau rho sama dengan 0, fungsi pembangkit momen bersamanya sama dengan perkalian dari fungsi pembangkit momen variabel ke-1 dikali fungsi pembangkit momen variabel ke-2. Ya, jadi di pertemuan hari ini hanya ingin memperlihatkan bahwa kapan sih terjadi misalkan pada saat fungsi densitas gabungan itu sama dengan perkalian dari fungsi densitas bersama, atau fungsi pembangkit momen bersama itu sama dengan perkalian dari fungsi pembangkit momen per masing-masing variabel. Ya, jawabannya adalah pada saat dia saling bebas atau pada saat nilai rho sama dengan 0.
Oke, jadi begitu penjelasannya. Silakan dipelajari lagi, dibuka lagi uraian-uraian yang disampaikan di modul yang sudah dibagikan pada kalian. Saya akhiri video pembelajaran hari ini. Silakan dipelajari lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di forum. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.